dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagumkan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagumkan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagumkan kebaikanmu, dan nafasmu menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa milik kehidupan kami, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Berkat-Mu nyata dalam hidup kami. Kami saat ini membuka dan membaca, bahkan mendengarkan firman-Mu. Engkau terangi hati kami, Allah Kudus, agar kami semua dapat mengerti dan memahami akan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, saudara-saudara yang dalam Tuhan. Pembacaan kita pada hari ini dari Mazmur 107 ayat yang 23 sampai ayatnya yang ke-32. Mazmur 107 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-32. Firman Tuhan demikian. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan
dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu, dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Demikian firman Tuhan. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dari pembacaan kita pada hari ini Mazmur 107 23 sampai 32, kita akan belajar tentang firman Tuhan dalam satu tema, Yesus satu-satunya. Yesus satu-satunya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, ketika kita melakukan atau akan menyelesaikan pekerjaan, tentunya pasti ada resiko yang harus kita terima atau kita alami. Dan dari pembacaan kita pada saat ini mengisahkan tentang bagaimana pekerjaan seorang pelaut. Ya, bagi orang yang bekerja di laut, kemungkinan besar mereka akan pernah mengalami namanya serangan ombak dan badai, di mana saat itu mereka melihat dahsyatnya pekerjaan dan perbuatan Allah yang ajaib dalam perantaraan angin badai yang dibuat oleh Tuhan. Tuhan membuat gelombang besar, dan serangan badai tersebut seakan-akan melemparkan seorang pelaut, dilempar ke atas dan dilempar turun kembali. Mereka seakan-akan seperti akan ditenggelamkan ke dalam dasar samudra. Nah, saudara-saudara yang dalam Tuhan, di dalam situasi atau kondisi tersebut, hati mereka pasti akan ciut. Mereka akan merasakan ketakutan yang luar biasa karena mereka sedang menghadapi suatu cobaan, bahkan mereka menghadapi celaka. Laut yang begitu luas dan terang, laut yang begitu tenang, sebagai sebuah anugerah Tuhan yang luar biasa, ternyata di dalamnya menyimpan sebuah kekuatan yang dahsyat yang tidak bisa dilawan oleh kekuatan seorang manusia. Seakan-akan di balik kekuatan, di balik anugerah Tuhan, lewat alam, lewat keindahan, ketenangan laut, di dalamnya terdapat kekuatan yang luar biasa yang dapat menimbulkan atau mendatangkan bencana bagi hidup manusia. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam menghadapi kekuatan alam tersebut, manusia tidak mempunyai kekuatan. Manusia tidak dapat berbuat apa-apa untuk menyelamatkan diri. Jalan satu-satunya adalah memohon pertolongan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ya demikian pula dengan kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan. Jika kita berseru kepada Tuhan, maka kita akan mendapat pertolongan daripada Tuhan. Kita akan dilepaskan dari kesesakan, kita akan dilepaskan dari kecemasan yang melanda hidup kita. Tuhan akan membuat badai tersebut reda. Tuhan akan membuat gelombang kehidupan kita menjadi tenang, karena hanya Dia yang mampu menyelamatkan kita dari badai kehidupan, dari persoalan hidup yang begitu rumit,
dari gelombang kehidupan yang selalu menerpa kehidupan kita. Dia Tuhan yang akan mampu menuntun umatnya untuk menemukan jalan keluar dari setiap persoalan yang dihadapi, yang pada akhirnya nanti akan membawa umatnya, akan membawa kita kepada sebuah keadaan yang tenang, akan membawa kita kepada sebuah kehidupan yang di dalamnya terdapat sukacita, akan membawa kita pada kelegaan, pada pelabuhan hidup yang luar biasa tenang. Karena itu saudara-saudara yang dalam Tuhan, mari kita selalu bersyukur karena kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Tetapi ada satu hal yang perlu kita ingat, satu hal yang perlu kita sadari, bahwa jangan pernah memandang remeh sebuah persoalan. Sekecil apapun persoalan, jangan kita anggap remeh. Dan jangan pernah berpikir bahwa Tuhan secara otomatis akan menyelesaikan segala persoalan kita. Jadi kita jangan hanya menunggu bahwa Tuhan yang akan menyelesaikan, pasti akan beres. Tidak, tetapi kita harus mencoba, berusaha bagaimana hidup di dalam kekudusan supaya Allah bekerja dan kita juga bekerja. Jadi Tuhan tidak akan secara otomatis melepaskan kita dari setiap persoalan tanpa kita juga berusaha. Ya, kita harus berusaha hidup kudus di hadapan Tuhan supaya hidup kita berkenan kepadanya dan setiap persoalan yang kita hadapi bisa kita atasi karena pertolongan Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang dalam Tuhan, mari kita terus berpengharapan kepada Tuhan. Mari kita terus hidup kudus di hadapan Tuhan supaya hidup kita berkenan kepadanya dan setiap persoalan yang kita hadapi bisa selesai, bisa kita hadapi, bisa kita selesaikan bersama dengan Tuhan. Karena hanya Yesus satu-satunya jawaban dari setiap persoalan yang kita alami, yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Semoga Tuhan menolong kita dan memampukan kita untuk terus hidup bersama dengan Dia di dalam dunia ini, di dalam berkarya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan menolong kita. Haleluya. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku.